Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Aprilani Raffianisa Firdaus dari kelas 12 IPA 2. Di video kali ini, saya akan melakukan praktikum bioteknologi konvensional, yaitu membuat keju. Selamat menyaksikan. Bab 1, pendahuluan. 1. Latar belakang. Bioteknologi adalah pemanfaatan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk yang dapat digunakan oleh manusia. Bioteknologi dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional biasanya menggunakan mikroorganisme berupa bakteri, jamur, dan lain-lain. Sedangkan bioteknologi modern biasanya menggunakan teknologi-teknologi yang dapat membantu kita dalam proses pengkloningan dan kultur jaringan. Pengolahan makanan dengan cara fermentasi merupakan jenis pengolahan makanan yang cukup tua. Secara tradisional banyak dilakukan di tingkat rumah tangga. Indonesia sangat kaya akan produk-produk pangan hasil proses fermentasi. Salah satu contohnya keju. Keju adalah sebuah makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri atau enzim tertentu yang disebut rennet. Keju adalah salah satu produk susu yang paling penting dan banyak dikonsumsi. Makanan dengan bahan dasar susu ini diperkirakan ada lebih dari 3.000 jenis di seluruh dunia, yang berasal dari Prancis, Jerman, Belanda, Denmark, Swiss, Italia, Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa lain. Dalam pembuatan keju digunakan bakteri asam laktat, yaitu Lactobacillus dan Streptococcus. Bakteri tersebut berfungsi memfermentasikan laktosa dalam susu menjadi asam laktat yang terdapat dalam cuka makan. 2. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut. Bagaimana proses pembuatan keju? 3. Tujuan penulisan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui proses pembuatan keju. 4. Manfaat penulisan. Dapat memberi pengetahuan kepada pembaca mengenai proses pembuatan keju. Bab 2. Landasan teori. 1. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi adalah cabang biologi yang mempelajari pemanfaatan prinsip ilmiah dan rekayasa terhadap organisme, proses biologis untuk meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan manusia. Bisa diartikan juga, bioteknologi adalah penggunaan biokimia, mikrobiologi, dan rekayasa genetika secara terpadu untuk menghasilkan barang atau lainnya bagi kepentingan manusia. Ciri-ciri utama bioteknologi adalah adanya benda biologi berupa benda mikroorganisme tumbuhan atau hewan, adanya pendayagunaan secara teknologi dan industri, dan produk yang dihasilkan adalah hasil ekstraksi dan pemurnian. 2. Pengertian fermentasi. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen. Secara umum, fermentasi adalah salah satu bentuk respirasi anaerobik. Fermentasi juga sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik dengan tanpa akseptor elektron eksternal. 3. Pengertian keju. Keju adalah sebuah makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri atau enzim tertentu yang disebut rennet. Keju memiliki hampir semua kandungan nutrisi pada susu, seperti protein, vitamin, mineral, kalsium, dan fosfor. Namun juga lemak dan kolesterol yang dapat menyebabkan masalah kesehatan apabila dikonsumsi secara berlebihan. Bab 3. Metode praktikum. Waktu dan tempat praktikum. Waktu Sabtu 13 Maret 2021, tempat rumah. Variabel bebas, cuka makan. Variabel kontrol, suhu dan waktu proses fermentasi. Variabel terikat, susu. Alat dan bahan. Alat, panci, sendok, kain bersih, sendok sayur, mangkok sebagai cetakan. Bahan,
500 ml susu, 2 sendok cuka makan, garam secukupnya. Langkah kerja. Pertama, tuangkan 500 ml susu ke dalam panci. Kedua, nyalakan kompor, lalu panaskan susu sampai mendidih sambil diaduk terus. 3. Setelah susu mendidih, matikan kompor. Biarkan panci tetap di atas kompor. 4. Tambahkan 2 sendok makan cuka pada susu yang telah mendidih, lalu aduk secara rata dan biarkan di atas kompor selama 5-10 menit. 5. Saring dengan kain tipis untuk memisahkan dadih. 6. Keluarkan dadih dari kain, lalu berikan sedikit garam dan campurkan. 7. Letakkan keju dalam mangkok dan masukkan ke dalam lemari es. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian. Setelah didiamkan di lemari es selama kurang lebih 24-48 jam, didapatkan keju dengan tekstur padat, berwarna putih, dan berasa sedikit asin. Pembahasan. Pada pembuatan keju yang menggunakan bakteri, bakteri tersebut memiliki peranan sebagai penghasil asam laktat yang akan menggumpalkan susu. Namun, pada praktikum kali ini, saya tidak menggunakan bakteri, melainkan cuka makan. Cuka makan mengandung asam asetat yang juga dapat menggumpalkan kasein pada susu. Hal ini dikarenakan asam cuka juga dapat dibuat dengan mikroorganisme penghasil asam laktat, sehingga mikroorganisme tersebut dapat disubstitusi dengan cuka makan. Selain sebagai penggumpal, asam laktat juga berfungsi sebagai penghambat pertumbuhan bakteri-bakteri penyebab penyakit atau bakteri patogen dan bakteri pembusuk makanan. Pada saat praktikum, substitusikan garam dapur, yang mana dapat mengawetkan dan mempercepat proses pembuatan keju itu sendiri. Bab 5. Penutup. Kesimpulan, dari praktikum yang telah dilakukan, telah didapatkan keju dengan tekstur, rasa, serta aroma sesuai dengan dasar teori yang saya dapatkan. Saran, bagi masyarakat yang gemar makan keju, mungkin selama ini berpikir membuat keju itu sulit. Namun, berdasar praktikum, proses pembuatan keju tidak sesulit itu, sehingga masyarakat akan dapat menikmati manfaat dari keju maupun susu dengan mudah di rumah sendiri tanpa takut akan bahan-bahan tambahan yang terdapat dalam keju kemasan yang biasa dijumpai di toko. Jadi, lebih baik jika membuat sendiri makanan yang akan Anda makan. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.